Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom warga kerajaan. Wow, senang sekali kembali berjumpa dengan saudara. Dimanapun saudara berada, doa saya kiranya setiap kita tetap sehat dan tetap dalam pemeliharaan Raja kita yang sempurna. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, saat ini saya ingin mengajak kita merenungkan tentang kehidupan kerohanian kita. Ya, sebab ya banyak sekali ya kita mengaku kita sudah menjadi anak Tuhan dan kita mengaku sudah mengiring Tuhan sekian lama, tapi ternyata ya apa yang kita katakan tidak sesuai dengan kondisi kerohanian kita. Dalam arti bahwa ternyata kita masih menjadi bayi rohani selalu. Haleluya. Makanya tidak heran kalau kita melihat betapa banyak ya anak-anak Tuhan yang gampang ngambek, gampang mundur, ya baik mundur dalam Tuhan, mundur dalam pelayanan dan lain sebagainya. Nah, ini membuktikan bahwa sesungguhnya sifat-sifat ini adalah sifat anak-anak ya. Orang yang sudah dewasa kalau ada masalah bukan mundur, tapi akan mencari solusi. Pasti akan menghadapinya. Haleluya. Oleh sebab itu, kalau kita belajar tentang bertumbuh di dalam Tuhan, itu adalah sebuah syarat penting buat setiap kita orang percaya. Haleluya. Oleh sebab itu, katakan sama-sama harus bertumbuh. Amin. Haleluya. Yuk kita lihat sama-sama dalam kebenaran firman Tuhan. Kita mau belajar daripada pribadi Yesus sendiri, ya. Lukas pasal yang kedua, ayat yang ke-40 dikatakan, anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat, dan kasih karunia Allah ada padanya. Haleluya. Ternyata Yesus sebagai manusia pada saat itu pun mengalami yang namanya proses pertumbuhan. Bukan hanya secara fisik, tapi hikmatnya. Ya, kenapa? Karena dia mendapat kasih karunia Tuhan. Dan saya percaya setiap kita juga mendapat kasih karunia Tuhan. Yang setuju boleh katakan amin. Haleluya. Ya, lalu di ayat yang ke-52-nya, di situ dikatakan, Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya. Dan makin dikasih oleh Allah dan manusia. Ciri orang ya yang bertumbuh dalam Kristus, mengalami keserupaan Kristus, dia bukan hanya dikasih oleh Tuhan, tapi oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Yang setuju katakan amin. Karena hidupnya selalu ya menyenangkan, hidupnya membawa sukacita, membawa damai sejahtera, bahkan hidupnya selalu membawa perubahan untuk membangun ke arah yang lebih baik. Itulah ciri orang yang bertumbuh di dalam Tuhan. Nah, oleh sebab itu, untuk kita mengalami pertumbuhan di dalam Tuhan, ada 3 hal step yang kita harus lewati. Yang pertama, orang yang mau dibentuk harus melewati proses yang namanya pembentukan. Haleluya. Sebab tanpa proses pembentukan, tidak mungkin seseorang akan bertumbuh dewasa di dalam Tuhan. Ya, haleluya. Pembentukan ini diperlukan buat setiap kita orang percaya. Seringkali ada jemaat yang bertanya, kenapa kita seringkali katanya Tuhan Maha Pengasih, tapi kok Tuhan mengizinkan ada banyak pergumulan dalam kehidupan kita? Ya, sebab pergumulan itu baik untuk membuat kita dibentuk mengalami keserupaan dengan Kristus. Yang setuju boleh katakan amin. Haleluya, haleluya. Kalau semuanya datar-datar, semuanya baik-baik, tidak ada pergumulan, maka banyak orang akan berpikir saya tidak perlu Tuhan. Tapi waktu mengalami hal-hal yang tidak enak seperti itu, kalau kita balik kepada Tuhan kita yang hidup, maka di situ kita akan dibentuk untuk mengalami kita bertumbuh di dalam Kristus. Haleluya. Pertanyaannya, di dalam proses tersebut, mungkinkah kita gagal dalam mengalami pembentukan Tuhan? Ya, bisa saja saudara terkasih dalam Tuhan. Tapi kalau kita belajar ya dalam Yeremia pasal 18, saudara terkasih dalam Tuhan, di situ ada sebuah pembelajaran dari ayat yang ke-3 sampai ke-6 tentang ya tukang periuk. Bahkan ada firman Tuhan yang berkata, apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, ya, jadi sudah dibentuk, sudah berusaha dibuat sama Tuhan,
tapi rusak kembali. Nah, ini banyak faktor. Nah, biasanya kerohanian kita pun yang merusak bukan Tuhan. Kita, saudara terkasih dalam Tuhan. Tapi dikatakan, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Tuhan kita tidak pernah putus asa. Dan saya mau kasih tahu bahwa rancangannya buat saudara dan saya sempurna. Tidak akan pernah gagal. Oleh sebab itu dia selalu mau membentuk saudara menjadi seperti apa yang menjadi keinginan hatinya. Tinggal bagian saudara, maukah kita membuka hati kita untuk kita kembali dibentuk Tuhan, untuk kita menjadi bejana yang indah seperti apa yang Tuhan kehendaki. Haleluya. Saya percaya waktu saudara membuka hati mau dibentuk oleh Tuhan menjadi bejana yang indah, maka hidup saudara pun akan menjadi serupa segambar seperti Kristus. Yang setuju boleh katakan amin. Haleluya, haleluya. Hal yang kedua, saudara terkasih dalam Tuhan, ya, untuk kita bertumbuh dalam Tuhan, kita perlu mengalami yang namanya proses apa, saudara terkasih dalam Tuhan? Pelatihan. Saudara harus dilatih, iman saudara harus dilatih. Haleluya. Karunia saudara harus dilatih. Ya, talenta saudara harus dilatih. Sebab dengan saudara dialati, semakin diasah, semakin tajam, maka saudara akan tahu bahwa sebetulnya saudara sedang dibawa menuju kedewasaan di dalam Tuhan. Haleluya, haleluya. Ya, sebab tidak mungkin saudara terkasih dalam Tuhan ada seorang prajurit yang tangguh, yang kuat tanpa dilatih terlebih dahulu. Ya, Tuhan ingin menjadikan saudara ya menjadi tentara-tentaranya Kristus, menjadi Kopassusnya Kristus. Oleh sebab itu, masuklah dalam latihan Tuhan. Jangan pernah takut, saudara terkasih dalam Tuhan. Kalau saudara jatuh, bangkit lagi. Haleluya. Ya, bangun dari tidur saudara. Haleluya. Dan ikuti pelatihan-pelatihan yang Tuhan percayakan. Kalau hari ini saudara dilatih di rumah Tuhan, saudara dilatih dengan mentor-mentor, bapak-bapak rohani saudara, setialah, bertekunlah. Tuhan memakai mereka semua juga menjadi alatnya, perpanjangan tangan untuk membentuk saudara bertumbuh dewasa di dalam Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir, saudara, untuk saudara bisa bertumbuh, yang diperlukan adalah yang namanya disiplin rohani. Haleluya. Sebab tanpa saudara disiplin rohani saudara, ya, saudara sulit untuk bisa mencapai ya goalnya, yaitu pembentukan kedewasaan di dalam Kristus. Tapi hanya orang-orang yang belajar disiplin dengan apa yang Tuhan kehendaki, Tuhan inginkan, maka dia akan mengalami pertumbuhan yang luar biasa. Haleluya. 3 hal ini saudara pegang. Saya berdoa kita semua sama-sama terus akan mengalami pertumbuhan di dalam Tuhan. Tuhan memberkati. Izinkan saya berdoa. Bapa, hamba berdoa dalam nama Yesus. Setiap kami pendengar program ini, kami akan terus mengalami pertumbuhan di dalam Tuhan. Mampukan kami Tuhan di dalam masa-masa pembentukan, di dalam masa-masa pelatihan, dan bahkan dalam kami juga belajar disiplin. Kami percaya kami melakukan bagian kami, Engkau menyempurnakannya untuk membawa kami agar dewasa di dalam Tuhan, teleios di dalam Tuhan. Tuhan memberkati. Haleluya. Amin.